Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau Ustadz Ahmad Mufti Mubarak, seorang pimpinan Pondok Pesantren Ariyat. Kemudian beliau juga ketua FKPP Kabupaten Tebo, dan beliau ini seorang praktisi ruqyah, hijamah dan PAZ. Ya gitu ya Ustaz ya? Ya, insya Allah. Apa kabar Ustaz malam ini, sehat? Alhamdulillah khair, baik-baik. Alhamdulillah. Ustaz, selamat datang ya di Darfa Podcast ini, dan kita akan bincang-bincang hari ini Ustaz mengenai ukhuwah Islamiyah. Jadi hari ini itu kok orang tuh banyak sekali, begitu mudahnya kalau kita lihat medsos itu ya, begitu mudahnya saling mencela, saling menjelekkan, bahkan saling membuli. Padahal yang dibully dan yang membuli itu sama-sama Islam gitu, sama-sama Muslim. Itu kalau menurut pandangan Ustadz, bagaimana pentingnya berukhuwah Islamiyah gitu? Ya Ustaz, itulah yang sebenarnya menjadi bahan fikir yang selama ini sangat memprihatinkan bagi kita, yang mendamakan kokohnya ukhuwah Islamiyah, di mana satu dengan yang lainnya hanya permasalahannya cuma furuk saja. Masalah furuk, masalah khilafiyah itu kan sebenarnya, apalagi yang khilafiyah furuk, terutama dalam ahkamul ibadah mahdiyah, nah itu sudah dibahas oleh ulama-ulama yang kompeten. Jadi sudah dibahas sejak dulu ya? Sudah dibahas, dan sekarang diulang-ulang lagi untuk dibahas, dan yang membahas nggak kompeten. Nah ini yang akan terjadi adalah cuman semakin runcingnya rasa kebencian. Maka khilafiyah seharusnya tidak waktunya lagi untuk dibahas-bahas lagi dan kemudian mengambil ini yang benar, yang itu yang salah, tidak. Tapi ulama sudah membuat, artinya berbeda pendapat di waktu itu, sementara yang membahas waktu itu memang ulama-ulama yang betul-betul menguasai segala ilmu. Contohnya seperti Imam Syafi'i, itu beliau memang hafal Al-Quran, jelas hafal beserta tafsirnya, asbabun nuzul, kemudian hadis itu beliau hafal 750.000 hadis beserta matan sanadnya. Imam Ahmad bin Hambal 1 juta hadis. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 950 hadis. Dan mereka sudah membahas, contohnya satu hukum dalam hal kunut saja, itu Imam Syafi'i kunut, imam yang lain ada yang tidak kunut. Nah itu sudah dibahas dulu, dan mereka punya dasar hadis-hadis yang mempunyai pendukung-pendukung dari riwayat-riwayat yang memang sudah mereka pakai waktu itu kan. Nah sekarang kita mau membahas itu lagi, sementara modal kita nggak ada. Iya betul. Maka yang terjadi hanya permusuhan saja. Iya, mereka beda pendapat tapi tetap damai gitu ya, para ulama-ulama dulu dia. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Beda amalan ya silahkan, tapi yang penting hati tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang kita harapkan. Iya. Jadi sangat disayangkan ya Ted, kalau misalnya sesama Muslim terus hanya membicarakan masalah furu sampai bertengkar ya, sampai saling membuli. Padahal kan kita sesama Muslim itu udah dinas sama Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ya kita adalah saudara ya. Jadi namanya bersaudara itu tentunya ya sebagaimana yang dianalogikan oleh Rasulullah kan, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jika satu tubuh ini yang bagian yang satu terkena atau sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit. Sekarang kadang-kadang tidak, yang satu sakit, yang lain justru menambah kesakitannya. Badan ini kalau terbuka auratnya, tentu tangannya akan ikut malu kemudian menutup. Bukan ada angin kemudian aurat terbuka malah tangannya kapok-kapok. Ini kan lucu. Satu malah tuh pengalaman saya sendiri.
Dulu ketika waktu itu ya masih kecil, alhamdulillah sehat, sekarang nggak pernah disuntik kan. Pada waktu kecil tuh saya demam. Yang demam tuh badan itu, tapi yang disuntik pantatnya itu memang. Jadi apa namanya? Artinya kalau satu tubuh ini bahkan rela berkorban ya demi selamatnya anggota tubuh yang lain gitu ya. Saya bisa itu betul. Masya Allah. Jadi kalau ini kan kita tidak ada yang bisa dilakukan tatkala apa namanya itu kita bertengkar ya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini tatkala kita tidak akur. Nah, kalau menurut Ustadz, tips-tips agar kaum muslimin ini bisa akur, bisa saling memahami walaupun beda-beda tadi itu, gimana Tad? Oh ya, itu yang pertama diantaranya kita harus melihat sisi persamaan. Artinya ada sisi perbedaan, tapi kalau kita lihat persamaannya pasti ada. Karena Allah ciptakan semuanya itu berbeda-beda. Ada malam, ada siang, kemudian dalam keluarga saja ini dua orang yang berbeda disatukan, tapi kenyataannya sampai kakek-kakek ninen kan itu sampai tua tetap bisa bagus karena mereka beda, kelaminnya beda, laki-laki yang satu perempuan, sifatnya laki-laki perempuan jelas beda, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bisa menjalin keluarga yang sakinah dan ya alhamdulillah bisa sampai akhir hayat. Nah, itu bagaimana terwujud dalam ukhuwah Islamiyah ini? Bisa diberikan contohnya Ustadz, misalnya kan tadi Ustadz menyampaikan ini walaupun berbeda-beda itu tetap aja ada kesamaannya sebenarnya. Lah contoh yang berbeda kemudian ada kesamaan yang harus kita kerucutkan biar kita kokoh, itu seperti apa contohnya? Ya kalau berbeda dalam masalah furu ya kan, beda furu. Nah usulnya kan tetap sama. Kalau subuh ada yang kunut, ada yang nggak kunut, tapi subuhnya tetap 2 rakaat. Itu yang kita pandang. Iya, kan? iya, betul. Ada yang menginginkan aurat tutup aurat, itu khilaf. Ada yang kecuali wajah dan telapak tangan, ada kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Ada yang jami'u badaniha, termasuk wajah ya. Termasuk wajah. Nah itu tidak usah dibahas yang itu. Yang persamaannya bagaimana? Yaitu menutup aurat yang artinya di situ telah ijma atau disepakati. Jadi ngelihat ya memang hari ini itu PR kaum muslimin begitu banyak gitu ya. Ada istilahnya ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu ya. Sementara kok kita masih bergelut di dunia apa tadi yang disampaikan tuh furuk saja itu sepertinya mubazir gitu ya. Gitu bahkan ya? Bisa dalam hal furuk saja yang tidak fundamental tapi membuahkan hasil hati yang ta'assub, fanatik golongan. Nah ini yang bahaya, ya? Yang membahayakan. Kalau sudah fanatik ini yang benar, yang itu salah, itu kan fanatik. Kalau dalam agama wajib, tapi hal dalam perbedaan furuk ini tidak boleh. Bahkan Hadratus Syekh Baqi Haji Hasyim Asy'ari itu betul-betul sangat mengajak untuk tidak ada ta'assub dalam kita, baik ta'assub guru ya kan, kita fanatik guru nggak boleh. Kalau bukan guru saya itu pokoknya salah. Ta'assub dalam hal golongan itu nggak boleh, karena Islam itu kan kafah itu kan seharusnya. Jadi macam-macam. Ada orang yang sahabat-sahabat Nabi contohnya, ada yang memang di situ menonjol dalam hal kedermawanannya, seperti Sayyidina Utsman. Ada yang menonjol dalam hal zuhudnya, seperti Sayyidina Abu Dzar. Ada yang keberaniannya seperti Umar bin Khattab. Ada yang kebijakannya memang bagus, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dan itu memang semuanya kita ada di zaman sekarang ini. Ada orang yang memang tekun dalam berpikir. Tapi artinya jangan kemudian kita, kalau orang yang zikir kemudian itu saja yang dibaca, itu fadilah zikir saja, nanti kadang-kadang dia merasa paling tinggi ya kan. Karena jadi sebenarnya ya Ustaz ya, mohon maaf nih saya potong, Islam itu kaum muslimin itu punya potensi yang berbeda-beda ya. Nah ini mungkin yang harus ini para pemirsa yang kita tangkap dari Pak Ustadz ini,
potensi kita besar gitu ya. Ada yang tadi disampaikan, ada yang punya harta sehingga dia dermawan, ada yang punya kebijaksanaan yang bagus gitu, ada yang berani, ada yang zuhud. Nah, semuanya itu tidak saling membanggakan gitu para hadirin. Jadi mereka saling kompak demi Islam gitu ya. Ya, kayak orang ini loh, orang yang makan buah kadang-kadang dia itu makan, yang dia sudah makan itu apa namanya, alpokat ya. Iya. Jadi jangan terus kemudian alpokat yang enak, yang lain itu nggak enak. Kenapa? Baru makan alpokat, kan? Baru makan alpokat semuanya jadi Iya. nggak enak. Padahal ada buah naga ya. Buah naga, durian itu yang mahal, itu yang kita senang sekali kan? Iya. Saya hobi tuh. Ini karena dia hanya baru makan alpokat, sehingga dia merasa alpokat inilah yang paling enak, yang lainnya dikecilkan. Nah, ini sama dalam agama seperti itu. Ada, kalau kita nggak hati-hati, orang menekuni bab ilmu ini, fadilah paling besar itu adalah ilmu. Bahkan Rasulullah SAW kan bersabda, barang siapa menuntut ilmu satu bab dari ilmu lebih baik daripada ibadah 70 tahun ya. Nah, ini. Jadi ibadah kalah, nggak ada apa-apanya. Nah, ini orang ini nanti kalau pegang itu saja menyepelekan ahli ibadah. Iya, padahal kita berilmu itu untuk ibadah ya. Iya. Dengan berilmu itu kita bisa saling memahami ya Iya. keberadaan orang lain, harapannya seperti itu tadi. Terus tadi terakhir Ustadz, apa namanya, pesan-pesan. Nah, pesan-pesan dari Ustadz untuk kawan-kawan kita pemirsa. Coba Ustadz agak ke sana. Maaf ini Ustadz, agak ini. Salam ke pemirsa. Jadi Ustadz, pesan-pesan kepada para pemirsa Ustadz, agar apa namanya, ukhuwah Islamiyah itu bisa terjaga di dunia yang sudah carut marut ini. Baik terjaga di dalam real kehidupan maupun di media sosial. Monggo Ustadz. Ya, baik para pemirsa dan kaum muslimin muslimat sekalian, sungguhnya kita semua ini bersaudara. Siapapun yang ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu saudara, dan itu yang mengikat kita paling kuat. Ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah yang lain. Ukhuwah Islamiyah itu yang paling kuat. Maka dari itu bagaimana kita rajut persaudaraan kita, bagaimana satu dengan yang lainnya ini saling mendukung, sehingga tidak ada saling mencela, mencaci dan sebagainya. Kita ini kedepankan husnudzon daripada suudzon. Yang kadang-kadang kita ini ada permasalahan sedikit saja kita benci. Berbeda itu indah, silakan berbeda-beda, itu indah. Yang nggak boleh itu membenci, ya kan? Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, karena besarnya haknya sama muslim itu, man ayyara mu'minan bi fahishatin fa huwa kafa'iliha. Barang siapa yang menghina saudara muslim karena suatu perbuatan keji, maka yang menghina itu seperti pelaku keji itu. Masya Allah. Wa man ayyara mu'minan bi jarimatin lam yakhruj minad dunya hatta yartakibaha wa yaftadhiha biha. Dan barang siapa yang menghina, mengejek saudara muslim karena suatu perbuatan dosa, maka dia belum akan mati sebelum melakukan dosa yang ia hinakan itu. Subhanallah, yang menakutkan ya. Ini kan penyakit menular. Iya. Jadi kita bicara jelek itu akan menular, Ustaz. Iya. Menular. Ini kalau dia mengejek orang ini, maka dia belum mati sebelum melakukan yang diejekkan ini. Artinya akan ketularan. Nanti yang lain menghina, ketularan lagi ketularan. Maka sebelum ada siaran banyak televisi kriminal dan sebagainya, dulu kan aman kan, tapi malah semakin dibukanya aib-aib, semakin dibukanya kejelekan-kejelekan, bukan makin reda, tapi justru akan menular. Nah, inilah kebenaran daripada apa yang disabdakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap, mari sama-sama kita kedepankan ukhuwah Islamiyah, jadi merasa saudara. Ya, alhamdulillah. Ya, ini luar biasa pencerahannya para pemirsa. Tadi saya ingat ada kedepankan husnudzon, kemudian kesampingkan suudzon. Ini memang harus gitu. Karena apa? Kalau kita itu
berhusnudon, kemudian ternyata yang kita husnudonkan itu salah, itu pemirsa, ini kita tidak dosa itu. Tapi kalau kita suudon, berburuk sangka, kemudian apa yang kita buruk sangkakan itu ternyata tidak benar, nah kita sudah dosa gitu ya, Tad ya. Jadi ini bahayanya suudon, makanya kita harus bahayanya suudon, kita harus husnudon. Dan hati atau orang-orang yang baik, insya Allah akan senantiasa berprasangka baik. Dan orang-orang yang hatinya buruk biasanya kebanyakan ini adalah suka berburuk sangka gitu. Nah makanya bersama Ustadz ini alhamdulillah kita banyak ilmu, kemudian banyak tambahan ilmu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa husnudon. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga sehat selalu Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.